Sintayong temui striker subur Liga Belanda. Vietnam gayat gelandang keturunan Kanada. Manajemen Persis Solo kirim keringanan. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Masuknya nama JHS Deten Jeon, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye membuat timnas Indonesia memiliki harga pasar tertinggi di Asia Tenggara. Melansir dari Transfer Market, harga pasar tim merah putih naik mencapai 222 miliar rupiah dari sebelumnya 153 miliar rupiah, di mana nilai tertinggi menjadi milik Tom Haye yang memiliki nilai transfer sekitar 52,41 miliar rupiah. Sedangkan Sandy Walsh masih ada di bawahnya yakni 26,07 miliar rupiah. Adapun nilai pasar timnas Indonesia yang mencapai 222 miliar rupiah ini mengalahkan Thailand yang cuma 174 miliar rupiah. Selanjutnya ada Malaysia 117 miliar rupiah, lalu Vietnam 101 miliar rupiah. Dengan skuad mewah, timnas Indonesia pun berpotensi mengalami peningkatan performa lantaran memiliki pemain yang telah berpengalaman di Eropa. Kiper keturunan Martin Paes mendapatkan sorotan di media sosial X sebab ia akan mentraktir orang Indonesia yang memberikan dukungan terhadapnya ketika membela FC Dallas. Hal itu berawal ketika Martin Paes juga mendapatkan dukungan dari satu orang Indonesia yang ada di Amerika. Hal itu diketahui dari akun X Ilham Wanwit. Akun tersebut lantas membagikan momen Martin Paes kendati mengalami kekalahan bersama klubnya. Namun yang bikin terharu, akun tersebut menuliskan caption yang bernada bahwa ia mengibarkan bendera merah putih di Amerika Serikat sendiri, sembari mendukung Martin Paes yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Sontak saja postingan itu ternyata menyita perhatian Martin Paes. Ex-kiper FC Utrecht ini lantas ingin mentraktir orang Indonesia itu di laga selanjutnya. Sementara itu Martin Paes sedang menjalani proses naturalisasi. Ia sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI dan tinggal menunggu Kepres untuk melakukan sumpah WNI. Timnas Vietnam tak mau kalah dengan timnas Indonesia yang segera mendapatkan amunisi tambahan dari pemain keturunan. Terbaru Vietnam dikabarkan berpeluang gait gelandang keturunan Kanada, yakni Pierre Lemote. Gelandang berusia 26 tahun itu mengaku menemukan kegembiraan kembali bermain sepak bola setelah klub kasta tertinggi Liga Kanada Pacific FC meminjamkannya ke Quang Nam FC. Ia pun mengaku sangat istimewa jika mendapatkan panggilan untuk tampil bersama Vietnam. Kendati demikian, Pierre Lemote mengaku akan memperkuat Vietnam jika benar-benar siap. Meski belum yakin, ia tak menutup kemungkinan untuk membela tanah kelahiran leluhurnya. Diketahui Pierre Lemote memiliki keturunan Vietnam dari ibunya, sementara ayahnya berasal dari Kanada. Ia pun bisa membela timnas Vietnam setelah menyelesaikan proses naturalisasi. Namun ia kini masih fokus membela klub Vietnam Quang Nam FC. Persis Solo bereaksi atas pemanggilan dua pemainnya yakni Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi oleh Sintayong ke skuad timnas Indonesia. Manajer Persis Solo Khairul Basalamah memastikan pihaknya bakal melepas kedua pemain itu. Namun Khairul akan meminta keringanan agar Riyandi dan Sananta masih bisa membela Persis Solo, yakni pada dua laga di Liga 1 2023-2024, tepatnya pada tanggal 14 Maret dan 4 April. Pasalnya pada dua laga tersebut Laskar Sambernyawa akan menghadapi dua tim kuat, yakni PSIS Semarang dan Persija Jakarta. Khairul Basalamah pun menjelaskan bahwa situasi Persis Solo saat ini tengah mengalami krisis pemain. Terlebih selain Sananta dan Riyandi, dua pemain muda Persis Solo yakni Arkan Kaka dan Muhammad Faza juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memantau penyerang subur asal klub Liga Belanda Dordrecht U21 Jens Reven. Pemantauan Sintayong itu dilakukan saat menyaksikan duel Dordrecht U21 versus ADO Den Haag U21 yang juga klub striker timnas Indonesia Rafael Struijk. Laga itu sendiri berakhir imbang dengan skor 2-2. Rafael Struijk sukses mencetak 1 gol pada pertandingan yang disaksikan langsung oleh Coach Sintayong. Usai laga, Sintayong pun menyempatkan diri berfoto bersama Struijk dan Jens Reven. Foto itu kemudian diunggah STY dalam akun resmi Instagram miliknya. Dalam statistik yang dimiliki Transfer Market, Jens Reven tergolong penyerang subur. Di Liga U21, striker 18 tahun ini mencetak 4 gol dari 9 pertandingan.
Catatan itu belum termasuk dengan laga melawan Roda JC dan ADO Den Haag. Memang saat ini Sintayong sedang dalam perjalanan mencari pemain keturunan lain, yakni untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Nama Jens Leven pun dipantau lantaran saat ini timnas Indonesia kekurangan pemain andal untuk posisi striker. Pemain keturunan Indonesia Ragnar Oratmangun berhasil membantu timnya Fortuna Sittard menahan Ajax Amsterdam 2-2 di pekan ke-25 Liga Belanda 2023-2024. Menariknya, Ragnar awalnya sudah membantu Fortuna unggul 2-1. Namun ketika calon pemain timnas Indonesia itu ditarik dari lapangan di menit 67, permainan Fortuna Sittard menurun dan akhirnya kebobolan di menit ke-88 dan membuat skor berakhir sama kuat 2-2. Berkat hasil tersebut, Ajax pun masih tertahan di peringkat 5 klasmen dengan poin 40. Sementara itu, Oratmangun dan kawan-kawan berhak naik ke peringkat 10 dengan poin 31. Ragnar Oratmangun sendiri sudah dipastikan mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Vietnam, yakni pada Maret 2024 ini. Masalahnya, Oratmangun bersama Tom Haye dan Nathan Jeon masih belum menjalani sumpah setia menjadi warga negara Indonesia. Kabar menyebut sumpah akan dilakukan pada 12 Maret besok. Sementara itu, batas akhir pendaftaran pemain adalah 13 Maret. Leg kedua final dan playoff perebutan tempat ketiga Pegadaian Liga 2 2023-2024 sudah rampung digelar akhir pekan lalu. PSBS Biak, Semen Padang, dan Balut United menjadi 3 tim yang promosi ke Liga 1. Keberhasilan ketiga tim dari berbeda pulau itu untuk promosi ke Liga 1 musim depan mendapatkan sambutan meriah dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hadirnya ketiga tim ini menjadikan Liga 1 musim depan memiliki peserta dari beragam pulau di Indonesia. Jika pada peri Liga 1 musim ini tak ada wakil dari Sumatera, maka musim depan sudah ada Semen Padang yang menjadi perwakilan Sumatera. Pun demikian dengan Papua yang pada musim depan akan memiliki wakil baru di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu PSBS Biak. Erick Thohir menegaskan bahwa selama ini Liga Indonesia sudah dihuni oleh banyak tim dari Pulau Jawa, plus 2 tim asal Kalimantan, yaitu Borneo FC dan Barito Putra, PSM Makassar dari Sulawesi, dan Bali United yang menjadi perwakilan dari Pulau Dewata. Kini hadir wakil dari Sumatera, Maluku, dan Papua yang memiliki representasi di kompetisi Liga 1 musim depan. Kepastian promosi ketiga tim dari Pegadaian Liga 2 2023-2024 ke Liga 1 musim depan sekaligus menepis isu yang menyebut musim depan hanya ada 1 tim yang promosi dan degradasi. Erick Thohir pun menegaskan bahwa PSSI akan tetap konsisten dan tegas dengan sistem kompetisi yang ada. Final leg kedua Liga 2 2023-2024 antar Semen Padang melawan PSBS Biak di Stadion Haji Agus Salim Padang pada hari Sabtu 9 Maret kemarin tiba-tiba berubah mencekam. Ketika memasuki menit akhir pertandingan, sejumlah flare bahkan jatuh di lapangan. Tak lama berselang, stadion dipenuhi oleh asap hasil cerawat yang dinyalakan. Dengan kondisi stadion penuh asap, pertandingan pun dihentikan. Dalam kondisi penuh asap, pemain dari kedua tim masih sempat berdiri di lapangan menanti situasi kondusif. Setelah menunggu sekitar 30 menit, pada akhirnya pertandingan tidak bisa dilanjutkan dan PSBS Biak keluar sebagai juaranya. Selain kalah dan gagal juara, kenyataan pahit akan diterima oleh Semen Padang. Sanksi berat akibat ulah supporter kemungkinan besar bakal menerpa, di mana tim berjuluk Kerbau Sirah ini juga terancam kena denda ratusan juta dari Komdis PSSI. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.